Sebab aku ini milikmu, aku di dalam hatimu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab kami milik-Mu ya Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Ya kehendak-Mu, biar kehendak-Mu kerjakan dalam kami. kerjakanlah dalamku. Mari sekali lagi, biar kehendak-Mu ya Tuhan. Biar kehendak-Mu, Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. ya Tuhan, biarlah kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami milik-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tidak mempertahankan apa yang menjadi milik kami, tapi melainkan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur buat ibadah pagi ini ya Tuhan, buat pujian, nyanyian yang telah kami naikkan. Biarlah Engkau yang dipermuliakan, biarlah Engkau yang disenangkan Tuhan. Dan sebentar apabila kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan memiliki telinga, pikiran, hati seorang murid yang mendengar, terlebih melakukan firman itu dalam hidup kami. Dan urapi hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memampukan, biarlah Tuhan yang berbicara. Sampaikan yang mau Tuhan sampaikan bagi kami segenap jemaat Tuhan pagi hari ini. Kami siap Tuhan, kami siap mendengar, terlebih melakukan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Saya sapa juga yang di live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan yang luar biasa, sehat pagi hari ini, amin ya. Pertama, saya berterima kasih buat Bapak Gembala yang memberikan kesempatan berharga bagi saya untuk bisa berbagi firman Tuhan di tempat ini. Saya juga bersyukur bisa berada di gereja GPI Avia Setiabudi ini. Saya, sekalipun Bapak Ibu yang di rumah tidak bisa hadir bersama dengan kami secara fisik, tapi kita hadir melalui live streaming dan itu tidak mengurangi sukacita dan lawatan Tuhan. Benar ya, amin ya. Mungkin di slide akan ditampilkan, Bapak Ibu bisa melihat juga di streaming. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Daniel Davin Feral Simanjuntak. Saya baru menyelesaikan studi di STT Betel Medan. Saya adalah mahasiswa dari Pak Bahtiar, gembala di tempat ini. Saya rasa itu aja, nanti untuk lebih kenal mungkin di luar setelah ibadah ini. Nah, mungkin sudah ditampilkan di live streaming PowerPoint-nya. Dari gereja kita, dari gembala, kita punya tema bulan ini yaitu renovasi hati. Dan karena itu saya juga diberi mandat untuk menyampaikan hal serupa supaya tidak lari dari tema yang sudah diberikan gereja dan gembala sebulan ini. Mungkin sudah bisa dilihat, dibaca bagi jemaat yang hadir di gedung ini ataupun yang live streaming. Topik atau tema atau judul kita pagi hari ini adalah Reflect, Realize, and Renov. Renungkan, sadari, dan renovasi atau ubah. Renungkan, sadari, dan renovasi. Reflect, Realize, and Renov. Terambil dari 1 Tawarik, 1 Chronicles 15, 1 Tawarik 15. Tapi sebenarnya ini adalah kisah yang berkesinambungan dari pasal 13 sampai 16. Tapi fokus kita di pasal 15. Mengingat waktu yang kita miliki, kita tidak perlu membaca semua satu pasal tersebut karena kita akan membahasnya di dalam sharing ini. Boleh klik multimedia. Nah, saya harap Bapak Ibu juga langsung melihatnya yang streaming dan yang di sini juga sudah melihatnya. Kita akan bahas background atau latar belakang daripada apa yang mau kita bahas hari ini.
yaitu topik reflect, realize, and renov. Backgroundnya ada dari pasal 13 sebenarnya. Ini adalah kisah di mana Daud dan Israel, bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, berusaha untuk atau bersepakat untuk memindahkan tabut Allah yang tadinya sempat dicuri oleh orang Filistin. Lalu mereka mengambil kembali dan mereka berunding lalu bersepakat, mari kita pulangkan ke tempat yang sesuai, yaitu Yerusalem, ke bait Allah. Di situ bait Allah berada. Nah, mereka bersepakat, lalu terjadilah keputusan seperti yang kita lihat di sini, bahwa tabut Allah dipindahkan ke Yerusalem. Itu di pasal 13 mulai ayat 1 sampai ayat 8. Dikatakan di situ Daud dan seluruh bangsa Israel menari dengan sukacita karena mereka berhasil mengambil kembali tabut Allah dan akan membawanya ke Yerusalem. Di perjalanan kita tahu kisah ini Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Di perjalanan terjadi satu insiden di mana lembu-lembu yang membawa tabut tergelincir. Mungkin di tepi jurang atau sebagainya. Tergelincir dan ada satu orang bernama Uza. Uza tentu dengan niat baik, tidak ada dengan niat buruk atau yang lain. Dia meraih tabut tersebut supaya tidak jatuh. Karena dia berpikir ini kudus, ini punya Allah dan sebagainya. Dia ambil dan apa yang terjadi kita tahu kisahnya berikutnya. Karena dia menyentuh tabut itu walaupun niatnya untuk menyelamatkan agar tidak jatuh. Dia disambar Allah. Disambar dengan arti harafiah dan dia mati harafiah. Mati secara fisik. Kenapa? Kenapa dia disambar Allah padahal dia bukan berniat jahat? Karena dia bukan orang Lewi. Itu semua kita tahu bahwa tabut Allah hanya boleh dipegang, diangkut oleh orang Lewi. Yang sudah dipilih Allah sejak zaman Musa dulu. Dan Uza bukan termasuk keturunan Lewi. Dan dia menyentuh, akhirnya Tuhan tidak berkenan dengan itu dan dia disambar. Kemudian itu ada tadi disaster saya buat di bawah. Pertama decision, disaster, di bawahnya ada despiteful, amarah atau marah. Di ayat yang berikutnya, di ayat-ayat setelah Uza disambar, dikatakan bahwa di ayat 11 sampai 13 Daud itu menjadi heran. Daud menjadi heran, terlebih dia marah sama Tuhan, bukan sama manusia. Dia marah sama Tuhan, bahkan dia menjadi takut. Takut dalam arti negatif. Tentu kita harus takut kepada Tuhan. Tapi ini takut yang berbeda Bapak Ibu. Takut yang berbeda. Dan itu yang Daud alami setelah insiden itu. Dia marah sama Tuhan. Kenapa sebegininya? Kenapa setega ini? Kira-kira seperti itu yang Daud pikirkan atau ucapkan. Makanya dalam amarahnya. Itulah background dari yang mau kita bahas ini. Reflex, realize, and renov. Boleh diklik. Pasal 16, tadi saya bilang ini adalah kesinambungan dari pasal 13 sampai 16. Pasal 16 kita skip sebentar, pasal 15. Dikatakan di sana bahwa tabut Allah berhasil dibawa ke Yerusalem, ke bait Allah. Dan Daud bersukacita, bahkan dikatakan di 2 Samuel, di ayat paralelnya dia setiap 6 langkah dikorbankan satu lembu gemukan dan satu anak domba seperti itu, setiap 6 langkah, itu dikatakan. Jadi pasal 13 terjadi disaster, Daud marah, pasal 16 berhasil dipindahkan. Dan pertanyaan kita sampai di poin ini adalah how? Bagaimana bisa akhirnya tabut itu dipindahkan? Tadinya Daud sudah marah, sudah ngambek, bahkan di pasal 13 dikatakan karena dia marah sama Tuhan tidak jadi. Gak usah apa-apakan tabut itu, kita bawa. Kita kasih aja ke orang sekitar situ. Dan di sekitar situ ada orang bernama Obed Edom. Lalu dikasih di rumah Obed Edom tabut itu. Karena Daud sudah marah. Aku tidak jadi bawa itu katanya. Nanti bagaimana pula, mati pula semua kita. Aku pun mati dan sebagainya. Itu pertimbangan dia. Dan tadi saya tanya di ayat pasal 16 sudah berhasil dan how? Dan bagaimana? Sudah diklik oleh operator. Dikatakan Daud di situ terlalu jauh bagi saya di sana untuk membacanya. Ini dikatakan tadi di pasal sebelumnya, pasal 13, Daud marah, takut dan tidak jadi membawa tabut. Lalu dikasih di rumah Obed Edom, seperti saya bilang tadi. Pertanyaannya berapa lama tabut itu berada di situ? Ini ada di situ, mungkin Bapak Ibu yang streaming bisa lihat. Berapa lama? 3 bulan, terima kasih Bapak Ibu. 3 bulan lamanya tabut itu dianggurkan Daud di rumah Obed Edom. Dan kita juga tahu Obed Edom menjadi orang yang diberkati seisi rumahnya karena tabut Allah di situ. Tapi kita nggak akan bahas itu. Jadi 3 bulan lamanya di situ. Pertanyaan yang menjadi titik berat sekarang adalah, pertanyaan adalah,
Apa yang Daud lakukan? Apa yang terjadi kepada Daud selama 3 bulan? Nah, ini akan kita perhatikan satu persatu. Apa yang terjadi atau apa yang Daud lakukan selama 3 bulan lamanya. Yang dia marah dan takut dan tidak berani membawa tabut itu 3 bulan lamanya. Ini mari kita lihat bersama. Bapak Ibu, boleh diklik? Yang di rumah saya harap bisa membacanya juga. Apa yang pertama dilakukan Daud atau apa yang terjadi pada Daud pertama? Reflect. Dia merenungkan apa sebenarnya? Kenapa sebenarnya seperti ini? Kenapa Uza mengambil tabut itu demi menyelamatkannya lalu dia disambar sampai mati? Kenapa? Ya tentu tidak seperti gambar ini, dia tidak di tengah danau, di tepi danau merenung. Mungkin entah di kamar ataupun di bilik istana, saya kurang tahu. Tapi dia reflect. Dikatakan Daud merenungi apa yang terjadi 3 bulan lamanya. 3 bulan lamanya. Tadi di pasal 13 ayat 17 dikatakan di rumah Obed-Edom 3 bulan tabut tersebut. Jadi 3 bulan lamanya antara jarak insiden itu dan pasal 16. 3 bulan. Nanti pertanyaan kita, dari mana kita tahu Daud merenung? Padahal di sini nggak ada dibilang. Di pasal 13 ayat 17 hanya dikatakan tabut tersebut dikasih ke rumah Obed-Edom 3 bulan. Tidak dikatakan Daud merenung. Dari mana kita tahu? Kita akan tahu berikutnya setelah ini. Boleh? Klik. Yang kedua apa? Bapak Ibu? Realize. Pertama reflect, lalu realize. Dia menyadari. Setelah dia punya reflection, dia merenung, akhirnya dia menyadari. Akhirnya dia menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa itu terjadi? Bagaimana seharusnya dan sebagainya. Dia menyadari hal itu. Dikatakan di sini, ia sadar bukan Tuhan yang salah. Bapak Ibu menarik karena Daud sempat marah loh. Daud yang firman Tuhan di bagian firman Tuhan lain disebut orang yang melekat hatinya dengan Tuhan. Benar ya? Tapi di satu insiden, di satu fenomena ini, dia marah sama Tuhan. Sampai dia bahasa kita ngambek atau orang Batak mandele. Gak jadi ku bawa itu, gak jadi. Mati pula kami semua nanti. Daud, seorang yang dekat dengan Tuhan, pernah marah sama Allah semesta alam. Hanya karena kejadian itu. Tapi setelah dia reflect tadi yang pertama, lalu dia realize. 3 bulan dia realize, dia sadar. Bukan Tuhan yang salah. Aku yang salah. Bukan Tuhan yang harus berubah. Tapi aku yang harus berubah. Dari mana kita tahu dia sadar? Ini yang saya bilang, titik berat kita di pasal 15. Di pasal 15 dikatakan, pasal 15 ayat 2, ayat 12, dan ayat 15. Dikatakan di situ, di pasal-pasal 15 tersebut, di ayat-ayat di pasal 15 dikatakan, hai kamu orang Lewi, kemarilah, kuduskanlah dirimu katanya. Kata Daud, sebab tidak boleh seorang lain pun membawa tabut itu kecuali daripada kalian, orang Lewi. Sebab kalian tidak hadir pada pengangkatan atau pengangkutan tabut sebelumnya di pasal 13. Itu sebabnya Tuhan murka sampai ada yang jadi korban jiwa, mati mengenaskan di tempat. Itu sebabnya, sebab kalian tidak hadir di kisah sebelumnya, kata Daud kepada orang Lewi. Ini yang menarik kenapa Daud saya sebut reflect pertama. Dan kemudian sadar, dia sadar bahwa bukan Tuhan yang salah. Tuhan tidak bisa disalahkan karena menyambar Uza. Atau dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Kenapa kamu begitu? Dia reflect kepada dirinya sendiri dan dia berkata, aku. Ternyata aku. Nah tadi saya pancing Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semua tempat ini. Dari mana kita tahu Daud reflect? Tidak ada disebut Daud sedang merenung selama 3 bulan. Dari mana dia tahu? Saya akan baca ini ada disebut di situ, di pasal 15 ayat 15. Saya akan baca pasal 15 ayat 15. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka. Ini poinnya, seperti yang diperintahkan Musa dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat Alkitab Bapak Ibu, entah itu elektronik atau manual, kita lihat di ayat paralel di bawah. Kalau elektronik bisa diklik begitu ayatnya maka akan muncul. Ada tanda bintang lalu klik, itu akan muncul ayat paralel. Kalau di Alkitab manual di bawah sini, kita lihat ayat paralelnya itu pasal 15 ayat 15. Paralelnya adalah Keluaran 25 ayat 14. Apa isi
Keluaran 25 ayat 14. Isinya adalah Musa memerintahkan bahwa orang Lewi lah yang harus mengangkat tabut Allah. Bukan yang lain. Jangan sekalipun yang lain. Jangan sekalipun suku lain atau orang lain selain daripada Bani Lewi. Itu isi dari Keluaran 25 ayat 14. Dan dari sinilah kita tahu kenapa saya bilang Daud reflect. Dia pertama kita bisa katakan gegabah. Hanya berdiskusi, mana cocok. Kita bawa di pasal 13 dikatakan seluruh bangsa Israel sepakat. Termasuk pemimpin pasukan 1.000, 150 dan sebagainya. Daud berpikir semua pemimpin sepakat dan saya pemimpin juga. Dan bangsa juga sepakat, mari. Tapi dia lupa satu hal. Dia tidak melihat ketentuan atau bisa kita katakan tidak bertanya kepada Tuhan di pasal 13. Lalu insiden tersebut yang sudah kita bahas terjadi. Dan akhirnya yang saya katakan Daud reflect. Daud merenunginya. Dan dia dapatilah. Saya bisa jamin bahwa saat Daud merenung 3 bulan. Dia buka kitab Taurat. Mereka sudah punya kitab Taurat kala itu. Tidak selengkap kita seperti ini Bapak Ibu. Tapi mereka punya Taurat. Gulungan-gulungan Taurat. Yang ditulis oleh Musa. Dan Daud melihat. Daud mungkin membaca. Atau Daud berpikir. Atau setelah merenung dia teringat tentang ayat itu. Ataupun dia baca. Itu tidak dicatat. Kita tidak bisa pastikan. Yang penting saya jamin dia merenungi. Dan mendapati ayat itu. Keluaran 25 ayat 14 berkata hanya orang Lewi yang patut membawa tabut. Apa yang telah kulakukan? Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Aku marah samamu. Aku ngambek, aku mentele, aku jadi takut samamu secara negatif. Bahkan aku tidak menyentuh tabut itu. Kuanggurkan 3 bulan di rumah seseorang bernama Obed-Edom. Apa yang kulakukan Tuhan? Kata Daud. Itulah reflection Daud. Dan yang kedua maka dia realize. Bukan Tuhan yang salah. Bukan Tuhan yang harus berubah. But me. I have to change. I have to renovate. I have to renovation. Tadi yang poin pertama saya katakan pentingnya refleksi. Pentingnya perenungan. Nah yang kedua di paling bawah Bapak Ibu bisa baca bersama. Pentingnya kesadaran. Daud merenung, Daud sadar. Sampai sini masih mengikuti, amin ya. Yang di rumah saya percaya tetap mengikuti. Puji Tuhan. Boleh klik saudara yang multimedia. Yang terakhir. Tadi judul ini sebenarnya poin-poin yang ada di judul. Jadi gampang saja. Reflect, realize, and renov. Yang terakhir. Ini menjadi poin akhir dan kunci daripada semuanya. Karena kalau sudah dua-duanya reflect, ada dan renov ada, tapi ini tidak ada, apa gunanya? Dia renung 3 bulan, aduh Keluaran 25, benar-benar, aduh aku udah salah selama ini. Oke, Bani Yehuda bawa tabut Allah, apa gunanya? Tetap yang disuruhnya orang yang salah. Jadi sudah reflect pun, sudah realize pun Bapak Ibu, tapi tidak ada yang terakhir ini. Apa gunanya? Makanya ini menjadi kunci daripada yang kita bahas pagi hari ini. Renov. Seperti tema yang diberikan gereja atau gembala kita sebulan ini. Renov. Renovasi hati. Mari kita lihat di sini yang di rumah boleh juga dibaca. Setelah sadar, ia berubah. Ia renovasi. Saya buat tanda seru di situ. Dia berubah. Merubah hati dan pikirannya. Itu yang pertama. Karena sebelum Bapak Ibu, sebelum kita bisa berubah sesuatu yang di luar kita, seperti tindakan atau ucapan, pertama itu harus berubah yang di dalam. Benar ya? Entah itu mind atau heart, atau mindset dan sebagainya. Sekali lagi sebelum merubah yang di luar, entah itu perbuatan atau ucapan, kita harus renovasi yang di dalam. Itu sebabnya tema kita berkata tentang yang di dalam, renovasi hati. Tidak dikatakan tema ini renovasi ucapan. Karena hatilah ucapan itu dan tindakan luar tercermin dari dalam. Makanya tema kita renovasi hati. Dan itu yang Daud lakukan. Ia berubah, pertama-tama yang paling penting ia merubah hati dan pikirannya. Buka kurung saya buat di situ. Apa yang dirubahnya? Tidak lagi marah, tidak lagi salah memandang Tuhan, tidak lagi heran ataupun takut negatif kepada Tuhan. Dia ubah itu. Karena dia sudah reflect dan dia sudah realize bahwa bukan Tuhan yang berubah, bukan Tuhan yang salah, tapi dia. Tapi aku ya Tuhan. Itu yang Daud ubah. Lalu karena dia sudah mengubah mind dan heartnya, terpancarlah keluar. Dia berubah
dari tindakannya. Apa? Dikatakan di sini. Dia mengubah caranya, cara bertindak. Yaitu dalam hal ini, dalam konteks ini tentang membawa tabut. Dia merubah cara itu. Dia udah reflect, apa yang salah. Dia realize, bukan Tuhan yang salah, aku yang salah selama ini. Akhirnya dia renov, dia ubah hati, kemudian tindakannya. Itu yang saya katakan di pasal 15. Ayat 2, ayat 13, ayat 15. Lewi, kalian tidak hadir selama ini. Dan Tuhan sudah murka kepada kita. Kuduskan dirimu dan kamulah yang akan membawa tabut ini. Sebab itu sudah ditetapkan sejak dahulu. Dan itu yang difirmankan Tuhan di kitab Musa, Keluaran. Dan itu yang kurenungkan, kusadari dan kini kuubah. Dan kini kita ubah, kata Daud. Tadi saya katakan nomor 1 pentingnya reflection. Nomor 2 pentingnya kesadaran. Dan yang ketiga Bapak Ibu bisa baca juga pentingnya renovasi. Amin ya? Boleh klik saudara kakak. Bisa dibaca ini ups and downs of life. Pasang surut kehidupan. Saya percaya atau saya yakin tidak ada yang hidupnya pasang terus. Pasti pernah surut, benar ya? Entah itu Bapak Ibu businessman ataupun petani men, saya nggak tahu. Tapi kita punya pasang surut hidup, benar ya? Pasang surut, ups and downs of life. Yang menarik di tengah-tengah pasang surut hidup seperti ini, kita sering bingung, kita sering bimbang, kita sering, kok gitu ya? Kok gini ya? Kita sering bahkan yang lebih dalam dilema. Sometimes we have a dilemma, sometimes we have anxiety, even depression. Depresi, bahkan kita sering depresi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentang pasang surut kehidupan. Tak dipungkiri orang Kristen sekalipun, pelayan pun pasti pernah lah yang namanya dilema, bimbang tentang hidup. Bagaimana ya? Yang parahnya, tadi saya katakan orang Kristen pun sering dilema, bimbang, bahkan galau. No problem, itu manusiawi. Tapi ini yang kita permasalahkan, yang saya buat di persegi ini, persegi panjang. Parahnya dengan itu semua, dengan hal-hal yang di atas ini, kita sering memikirkannya sebagai salah Tuhan. God's fault. Loh kok gini ya? Ya terima kasih operator sudah di zoom. Loh kok gini ya Tuhan? Seperti Daud. Tadi saya ambil dari seperti Daud pasal 13 ayat 11 sampai 13. Dia marah, dia takut. Dia memandang Tuhan sebagai yang bersalah. Dia menuding, memvonis Tuhan. Menyambar Uza dengan teganya padahal dia berniat baik. Kau salah. Kira-kira seperti itu walaupun tidak seperti itu. Tapi yang sayangnya dengan pasang surut hidup, kita sering memandang, kok Tuhan ya? Kok Tuhan ya? Kok Tuhan buat begini ya? Apa salahku ya Tuhan? Seperti mungkin beberapa orang yang akhirnya kehilangan iman. Bapak Ibu juga tahu, banyak orang kehilangan iman karena hidupnya, karena kejadian dalam hidupnya. Seperti Daud, karena kejadian ini, syukurnya dia tidak kehilangan iman. Tapi banyak orang yang kita sayangkan dia sampai meninggalkan Tuhan, ada juga jadi ateis, pindah agama karena dianggapnya Tuhan agama lain lebih hebat atau lebih menyediakan. Kok begini? Kok Tuhan begini? Kok disambar si Uza teganya? Kok dibiarkan aku drop dan sebagainya? Itu saya tegaskan seperti Daud di pasal 13 ayat 11 sampai 13. Boleh klik, Kak. Tapi ingat 3 hal yang sudah kita bahas tadi. Apa? Reflect, realize, and renov. Bapak Ibu, pasang surut kehidupan banyak terjadi. Hidup kita ini penuh gejolak seperti Daud. Orang yang melekat hatinya pada Tuhan mengalami hal seperti itu. Sampai-sampai dia marah sama Tuhan, dia gempar. Tapi seperti Daud, mari kita reflect. Kita perlu merenungkan apa yang sedang terjadi. Mungkin di tengah COVID yang katanya sudah ada Omikron itu semua, kalau boleh sharing itu semua huruf Yunani ya. Bentar lagi sampai Omega saya rasa. Semua huruf Yunani dipakai, bentar lagi huruf Ibrani dipakai. Untuk nama-nama COVID. Sudah Omikron sekarang. Sudah huruf O. Mungkin di tengah COVID, mungkin di tengah dilema-dilema yang lain. Mari. Minggu lalu saya juga
ikut streaming walaupun tidak live khotbah Bapak Gembala, mari merenung di awal tahun. Bapak Gembala bilang seperti itu. Itu pentingnya reflection. Mungkin momen awal tahun itu cukup ciamik gitu, cukup epic boleh. Tapi di hari lain juga boleh. Benar Pak ya? Reflection. Mari, seperti Daud. Kita tahu Daud marah loh, dia manusiawi, dia juga punya manusiawi, sisi manusiawi. Marah sama Tuhan, tapi dia tidak mau berlama-lama. 3 bulan itu tidak digunakannya untuk marah, ngambek, mendele, depresi. Tidak. Pada akhirnya dia di tengah-tengah 3 bulan itu, reflection. Mari Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami yang di tempat ini atau yang di rumah sekalipun. Saya nggak tahu. Tapi mari kita reflect. Kemudian mari kita realize. Bapak Ibu, karena reflection itulah kita sadar. Tahukah Bapak Ibu kalau orang yang misalnya mengalami sesuatu, entah berantem sama rekannya atau temannya. Dia saat berantem itu dia merasa temannya yang salah. Itu salah dia. Enggak aku. Setelah kejadian berantem itu, pertengkaran itu, kalau dia tidak ambil yang namanya reflection, entah itu direncanakan atau tiba-tiba merenung, percayalah dia tetap tidak akan menemui titik terangnya. Dan dia akan terus berkata, dia yang salah. Tapi kalau kita berantem, habis itu kita terdiam sendiri. Seperti Daud, realize. Maka yang kedua akan muncul. Saya bisa katakan secara otomatis, tapi tetap harus dengan kemauan kita untuk merenung pertama-tama. Kalau tidak, maka kita akan terus menyalahkan Tuhan, entah apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau ambil waktu, ambil diri untuk reflect, maka itu akan realization itu, penyadaran itu akan datang. Dengan sendirinya. Tapi sekali lagi, langkah pertama untuk reflection, itu harus kita ambil. Pentingnya reflect. Lalu kita akan realize, Tuhan sebenarnya aku yang begini. Kita akan realize, apa yang salah dalam hidupku? Setelah reflect kita akan realize, entah the way I think, entah the way I speak, entah the way I worship, entah the way I give. Cara kita memberi, cara kita beribadah mungkin, cara kita berbicara kepada rekan-rekan saudara mungkin, cara kita bertindak atau berpikir mungkin. Saat kita reflect kita akan realize. Kita gak ada yang sempurna benar ya, termasuk Daud. Bahkan orang melekat sama hatinya sama Tuhan, tidak sempurna. Dan itu perlunya reflect. Dan kita akan realize, mungkin kita bagus dalam hal berbicara, tidak menyakiti orang. Entah cara kita bertindakkah atau cara kita beribadah selama ini kita nggak tahu. Makanya itu perlunya reflection dan kita akan realize. Dan kita akan berkata sama Tuhan, oh Tuhan bukan engkau yang bermasalah tapi aku. I have something to change in my life, in my heart, in my mind. Aku punya sesuatu untuk diubah di pikiran, hidup, hati ataupun apapun itu. Seperti Daud. Saya buat di bawah tak jarang Tuhan izinkan yang buruk terjadi agar kita berubah. Percaya hal itu? Kenapa? Orang Kristen kalau dibilang Tuhan izinkan yang buruk terjadi supaya kita bisa berubah lebih baik. Amin katanya. Tapi ada sebagian orang Kristen yang lebih kritis. Kenapa harus Tuhan kasih yang buruk dulu? Dia kan maha kuasa. Bisa aja diubahnya langsung. Kenapa? Mungkin berkata seperti itu. Saya beri sedikit jawaban. Saya tidak bilang ini menjawab seutuhnya. Tapi saya beri sedikit tawaran jawaban. Kenapa Tuhan kadang harus izinkan yang buruk terjadi dulu seperti Daud. Baru bisa kita berubah. Bapak Ibu jawabannya sederhana. Karena Bapak Ibu bukan robot. Kalau Bapak Ibu robot. Kita punya mainan robot. Kita mau ubah dia supaya gak jalan lagi. Matikan. Dia akan gak jalan lagi. Kita mau ubah dia biar jalan. Nyalakan dia akan jalan. Benar ya? Tapi Bapak Ibu bukan robot. Kita bukan robot. Kita punya yang namanya kebebasan untuk memilih. Atau bahasa filosofisnya kehendak bebas katanya. Free will. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak mau jadikan Bapak Ibu robot. Saya robot. Dia tidak punya kuasa. Maaf. Jangan salah artikan perkataan saya. Dia tidak punya kuasa penuh untuk mengatur kita. Jangan salah artikan. Misalnya untuk mengatur kita. Hari ini mau makan ayam. Kau harus makan ayam. Tidak begitu. Kita punya kehendak untuk seperti itu. Tentu dia punya kuasa yang lebih besar dari kehendak kita. Tapi kita bukan robot. Nah, sementara fenomena alam, contohnya bencana itu di bawah kuasa dia. Contohnya, misalnya dia mau datangkan gunung meletus. Itu kuasa dia. Gunung meletus tidak punya kehendak untuk, aku gak mau meletus Tuhan, aku gak mau meletus. Tidak punya. Itu kuasa Tuhan semua. Dia letuskan dan orang-orang yang kena itu mulai reflect.
Kenapa Tuhan jadikan bencana sedemikian besar? Dan mereka akan reflect. Jadi saya katakan kenapa Tuhan izinkan yang buruk terjadi? Supaya mengubah kita. Karena itu sebagai jalan tengah. Antara Tuhan tidak mau memaksa kehendak kita dan Tuhan mau kita berubah. Dan itu jalan tengahnya. Kalau Tuhan mengubah kita seperti robot, apa faedahnya hidup ini? Makanya Tuhan beri kejadian-kejadian bahkan yang buruk sekalipun kadang. Untuk menengahi hal itu. Karena dengan itu kita terpancing untuk reflect. Kalau tidak kita akan merasa terus orang paling sempurna. Itu yang Daud alami. Dia merasa fine-fine aja selama pasal 13. Dia merasa baik, dia merasa perbuatan sudah benar. Tapi ternyata tidak. Makanya Tuhan kasih itu. Karena Tuhan tidak mau membuat dia seperti robot. Ayo kita pindahkan tabut Allah. Lalu Daud bilang, Tuhan buat Daud, jangan, tidak jadi. Tuhan buat seperti diatur sedemikian rupa. Tidak. Tapi perlulah hal itu. Makanya saya kalau merenungi kenapa ada bencana, kenapa Ayub mengalami hal buruk. Reflection. Lalu yang terakhir, renov. Aku yang perlu berubah Tuhan. Aku yang perlu berubah. Aku yang punya sesuatu untuk diubah dalam hidupku. Bukan engkau, tapi aku. Ampuni aku Tuhan apabila selama ini aku berpikir engkau lah yang tidak becus jadi Tuhan. Sampai ekstrim orang begitu kadang. Aku aja yang jadi Tuhan lah, kayaknya aku lebih baik. Kalau Bapak Ibu pernah nonton film Bruce Almighty, pernah tahu film itu? Yang dia jadi Tuhan ceritanya. Karena dia geram sama Tuhan, kau gak becus katanya. Akhirnya Tuhan datang, ini ku kasih kekuatanku semua katanya. Coba kau jadi Tuhan. Lalu dia di akhir film dia bilang, aku yang selama ini apa Tuhan? Nah itu, dia reflect di film itu. Itu film lucu tapi dalam sekali maknanya. Ambillah kekuatan ini, aku tidak mau punya kekuatan ini Tuhan. Akhirnya dia bilang gitu di film itu. Bruce Almighty. Coba tonton kalau belum pernah. Ambil ini Tuhan, aku tidak mau lagi mengaturmu, tidak mau lagi mengajarimu. Ampuni aku kata dia. Itu salah satu aktor favorit saya, Jim Carrey. Kalau Bapak Ibu tahu. Boleh tonton film itu lucu, keren dan maknanya dapat. Tapi seperti itu. Aku yang perlu berubah Tuhan. Bapak Ibu saya katakan jangan pernah sekalipun, apapun keadaan kita jangan pernah berkata, kayaknya Tuhan salah deh. Atau apa iya ini istriku. Itu suami-suami yang gak betah sama istri karena mungkin prepet. Apa iya Tuhan ini? Atau apa iya Tuhan aku dipanggil untuk jadi ini? Kayaknya kok salah deh. Ayolah, reflection. Maka kita akan sadar dan kita akan berkata, aku yang perlu berubah Tuhan. Bukan kau. Aku yang salah. Aku yang punya salah. Itu yang Daud alami. Terakhir. Ini yang tadi sudah saya bahas hanya sebagai reminder untuk refresh. Why does a good God allow something bad to happen? Kenapa Tuhan yang baik mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi? Titik poinnya kenapa Tuhan yang baik, dia maha baik, dia maha kasih, mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi. Ini yang saya katakan tadi, sekali lagi kita lihat, agar kita berubah menjadi lebih baik. Dia tidak pernah buat hal buruk supaya kita mati binasa. Bukan, agar kita menjadi lebih baik. Lalu pertanyaan tadi, tidak bisakah dia merubah kita tanpa adanya keadaan buruk terjadi? Boleh baca yang di tempat ini kalimat terakhirnya? 1, 2 ya. Sekali lagi saya bacakan, kenapa Tuhan yang baik mengizinkan sesuatu yang buruk terjadi? Karena dia ingin kita berubah. Lalu kita tanya lagi, emang gak bisa Tuhan buat kita berubah tanpa ada yang buruk dulu terjadi? Bisa, sangat bisa. Tapi pertanyaan pamungkasnya adalah, selama ini keadaan kita baik. Tentu kita punya keadaan baik selama ini. Mungkin sebelum ini, apa kita berubah? Atau kita terlena dengan yang baik, keadaan baik itu? Selama ini keadaan kita aman-aman aja, baik, ekonomi baik, kesehatan baik, tidak ada COVID, tidak ada pertengkaran keluarga. Baik, tapi apa kita berubah seutuhnya? Justru karena baik, kadang kita gak mau reflection. Maka kita merasa aku sudah sempurna. Makanya Tuhan izinkan, seperti Daud. Jangan tanya pertanyaan itu. Jangan pancing Tuhan seperti Daud telah marah. Jangan ikuti yang buruk dari Daud. Ikuti yang baik dari dia. Sekali lagi, reflection. Pentingnya perenungan. Realize, pentingnya kesadaran. Dan renov, pentingnya renovasi atau mengubah.
Demikian firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa supaya kita tutup sharing ini. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami bagikan. Kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang peduli kepada kami. Bahkan di saat-saat terburuk dalam hidup kami, Engkau juga peduli kepada kami. Engkau ingin kami menjadi lebih baik lagi hari demi hari. Ajar kami Tuhan untuk lebih baik lagi hari demi hari. Ajar kami untuk mau refleksi, merenungkan. Dan tidak menganggap diri kami sudah perfect atau sudah baik seutuhnya. Ajar kami merenung dan biar kami sadar. Dan biar kami bisa mengubah, bisa merenovasi aspek-aspek yang belum baik dalam hidup kami. Entah itu